Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdasy syakirin. Alhamdulillah hamdan na'imin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar Rahmanur Rahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan apa yang ulun sampaikan tentang hadis Abu Hurairah, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga ada dalam Imam Ahmad tentang keistimewaan ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau orang nggak pernah sembahyang, ruginya luar biasa, rugi sekali, Pak. Biar duitnya banyak. Kita ya penting ya bang duit lah, tapi mau pacang cilaka fawailul lil musallin. Orang yang sudah sembahyang aja bisa celaka, apalagi yang tidak. Kasihan Pak. Apakah dikira hidup ini kada lapah kalau hidup nih kada sembahyang, lapah lagi Pak. Jadi jiwanya itu menderita. Enggak, kelihatannya aja kalau dengan hartanya, apalagi kada berharta. Sudah kada tapi berduit, kada sembahyang apalah. Makinnya itu. Enggak. Kita ingin Allah itu menyatakan bahwa kita itu hamba Allah. Itu yang kita inginkan. Nah, orang yang sembahyang diwajibkan termasuk rukun baca Fatihah, karena di sana Allah memilih surat Al-Fatihah. Bahkan sholat itu tiang agama. Kemudian kalau Fatihah itu tiangnya sembahyang. Kalau orang nggak baca Fatihah, ya kada betiang. Sembahyangnya itu ada petian, alias kada sah, ambruk gitu nah. Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Ujar Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi bang. Saya membagi sholat di sini Al-Fatihah maksudnya. Karena Al-Fatihah disebut juga dengan sholat. Saya membagi Al-Fatihah atau sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku apa yang ia minta. Apa yang ia minta, coba. Hidup ini, ya, Allah itu suka kalau kita itu mintanya kepada Allah.
Jadi nggak usah bulir kita minta itu. Wali abdi ma sa'ala. Bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku itu membaca ketika sembahyang baca alhamdulillahi rabbil alamin, karena ia mengakui bertahmid kalau bahasa apa ya, karena dia memuji Allah. Kenapa jadi memuji Allah? Kan yang berhak untuk dipuji itu Allah, kan gitu. Makanya alhamdulillah. Li itu lih taksir. Alhamdulillah itu mubtada. Lillah itu lam dengan isim harfu jar. Lillahi. Pujian itu hanya untuk Allah semata. Gak ada untuk yang lain gitu kan. Makanya manusia tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Bahkan sesungguhnya orang memuji itu pun baik juga dilarang. Kenapa? Karena membuka orang itu untuk menyombongkan diri. Kadang-kadang ada kalau orang itu apa ya, yang ngarannya manusia coba lah bibir kada betulang, mau betulang dasar ngalih juga pak. Cuman kan kadang-kadang untuk mendapatkan sesuatu dari orang itu dipuji-puji orang. Sebenarnya nggak berhak orang itu menerima pujian. Kalau toh ada sesuatu yang baik pada kita, lalu orang memuji, mungkin apakah segera kembalikan pujian itu kepada Allah. Ulangi kan apa-apa malah. Karena kita ini kadang-kadang suka dipuji itu. Wah, yang tadinya kadang tidak memberi, terbulik memberi. Karena kena batunya, kena pujian tadi itu. Makanya siapa yang bisa menggombal sidinnya, bah ya. Nah bisa menggombal nih siapa nih ya? Nah memang ya hidup itu seperti itu pak. Kita tuh ingin ya ingin bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas, itu nomor satu. Itu nomor satu. Jadi berjuang memang. Karena ikhlas itu ya tauhid. Disebut dengan surat Al-Ikhlas karena surat Al-Ikhlas itu menunjukkan tentang keikhlasan kita dalam bertauhid. Mengembalikan apa saja yang ada pada kita itu kepada Allah Ta'ala. Kembali sini. Apa jawaban Allah? Hamidani abdi. Ketika kita selesai membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah sudah memberikan jawaban, istilahnya begitu. Ya, ini kita kepada Allah, hambaku memujiku. Wah. Hambaku memujiku. Orang yang bertahmid, orang yang bertasbih, orang yang bertahlil, ya Pak ya. Orang yang bertakbir itu adalah salah satu di antara sedekah orang yang tidak berpunya, dan orang kita yang berpunya pun juga sedekah. Jadi jangan dikira hanya sekedar pujian kita kepada Allah, tapi memang ya resiko. Ucapan tapi dalam perbuatan model berbeda. Ketika orang mengatakan subhanallah, maka ia tidak boleh mendikte Allah. Ketika kita mengucapkan tasbih, maka tidak bisa kita itu mempunyai pikiran jelek kepada Allah. Itu enggak boleh. Atau buruk sangka kepada Allah.
meniwas-niwas kepada Allah. Tidak boleh. Allah itu kada sayang lawan aku, Allah itu benci lawan aku. Enggak. Nah, sekarang wa idza qala ar-rahmanir rahim, ya. Kenapa jadi dibaca ar-rahmani? Oleh karena Rabbi, alhamdulillah dari situ. Lillahi, Allah itu siapa? Rabbi. Allah itu adalah Tuhan. Tuhan itu penguasa mutlak. Tuhan itu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala pemelihara terhadap alam. Rabb itu baik. Rabb itu pengatur. Dan aturan Allah itu sudah tertera di dalam Al-Qadar. Di dalam takdir Allah. Takdir Allah itu tertulis. Coba. Jadi baik Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Jadi kalau bahasa kitanya ya Allah itu kada incaan gitu. Apa dikira kemudian alam ini Allah mengaturnya kada kekaruan amburadul kada baik. Allah mengatur alam ini dengan baik dan Allah tidak pernah berpikir. Nah, ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, maka tidak ada sedikit pun kejelekan atas Allah itu. Makanya sesuatu jelek terjadi kepada kita itu dinisbahkan, disifatkan kepada kita gitu nah. Nah, lalu Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah Ar-Rahim adalah nama dari nama-nama Allah. Dalam Al-Quran itu 100 kurang 1 nama Allah, 99 nama-nama Allah. Nama Allah menunjukkan tentang sifat Allah yang sempurna gitu. Perlu sering mengulanginya. Ketika Allah Subhanahu wa taala di sini dijelaskan dalam tafsir ini ya. Kami sampaikan Ar-Rahmanir Rahim ay alladzi wasi'at rahmatuhu kullasyai. Apa artinya bahwa Ar-Rahmanir Rahim itu keluasan rahmat Allah atas segala sesuatu. Keluasan kasih sayang Allah terhadap segala sesuatu. Wa amma fadluhu jami'al anam. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan, amma sih artinya meratakan, Pak. Meratakan. Wa amma fadluhu jami'al anam. Apa ya? Karunia Allah, ya, keutamaan Allah, rezeki Allah itu nah. Itu diratakan kepada seluruh makhluk. Itu Ar-Rahmanir Rahim. Loh, alam ini jangan dimamar aja loh, Pak. Alam ini luas gitu nah. Sedangkan orang menghitung satu langit saja itu sudah kemampuan manusia menghitung luasnya langit yang satu saja, Pak. Itu nggak mampu. Berapa triliun kilometer gitu. Jangan bukan berapa miliar. Berapa triliun kilometer. Allahu Akbar. Jadi dalam hadis Ibnu Mas'ud itu jelaskan
untuk sampai menuju ke langit yang pertama itu menggunakan waktu selama 50.000 tahun. Nah, 50 tahun apakah menggunakan orang berjalan atau menggunakan kecepatan cahaya, itu nggak ada penjelasan. Seperti orang berjalan 50.000 tahun. 50.000 tahun malah jauhnya itu satu sekat saja. Loh, kalau Allah menciptakan sab'a samawat gitu, tsummastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas ars. Ars itu di mana kita nggak tahu, Pak. Kita tidak usah membicarakan apakah Allah itu lebih besar dari ars atau arsnya yang lebih besar dari Allah. Yang penting kita sudah meyakini tsummastawa 'alal ars. Allah itu bersemayam di atas ars. Sedangkan apakah ars itu saja definisi apa ya? Artiannya juga susah, Pak. Jadi yang penting kita mendengar dan kita meyakini, sudah selesai. Nanti lapah memikirkan tsummastawa 'alal ars, kemudian Allah bersemayam di atas. Apakah Allah itu di atas? Ketika ada seorang penggembala kambing mengatakan, "Aina Allah"-nya ke atas. Itu dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi apakah maknanya kemudian Allah di atas? Wallahu a'lam, Pak. Kita nggak bisa juga mengatakan Allah itu di mana-mana. Hati-hati itu nanti kalau bisa mengandung tentang tempat. Sebagian ulama mengatakan ilmu Allah di mana-mana. Maksudnya Allah itu mendeteksi, mengawasi, mengetahui, ya, melihat apa saja yang ada di alam ini. Sekecil apapun benda. Termasuk yang sekarang ini lagi ngetren adalah virus atau apa bahasa Inggrisnya. Enggak, itu susah dideteksi, Pak. Percaya atau tidak, kenyataannya juga ada. Jadi masing-masing kita harus waspada begitu, nah. Bukan juga panik kan dijual, Pak. Makanya ya di antara kita ini ada nang sakit-sakit ya nggak usah ke masjid gitu, nah, atau ke tempat kerumunan. Tapi ya tadi Ulun sering sampaikan, rata-rata orang yang kena virus itu adalah daya cium, daya rasa itu tidak ada. Ujar. Siapa yang suah kena? Ayo. Bagi sana. Daya rasa dan daya cium. Jadi makanya ada kawan bekantut seorang kata tercium, ya hati-hati tuh. Atau emaknya di rumah bekantut. Ada tercium, nah apa nih? Atau menyangka iwak karing itu. Nah, ada terasa juga kan bau. Kemudian terasa juga kalau tidak terawat itu bisa mengarah ke jantung dan ke paru-paru, Pak. Makanya kita disuruh banyak-banyak minum vitamin C atau makan makanan yang mengandung vitamin C. Tapi kan kita ini kadang-kadang buahnya kadeda, yang dimakan-makan kadeda. Nah, kenalah iya, ya sudahlah. Itu ketetapan Allah gitu. Kenapa? Karena memang ya Allah menciptakan, Allah akan
mengenakan juga kepada seseorang. Tapi tidak salahnya kalau kita ikhtiar, ya kalau Pak. Tidak salahnya kalau kemudian kita. Tapi ya jangan takut sama sekali. Kalau kita memang sehat ya ke masjid lah gitu. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah, Allah akan menghindarkan, kan begitu. Kembali ke sini. Jadi Allahu Akbar. Bima an'ama ala ibadihi minal khalqi war rizki wal hidayati ila sa'adati darain. Itu penjelasan tentang Ar-Rahmanir Rahim itu, Pak. Di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenikmatan karunia kepada hambanya minal khalq, dari ciptaan. Dari ciptaan apa yang telah diciptakan oleh Allah. Makanya Allah pernah menyampaikan dulu, ada nikmat itu fitriyah, ya. Ada nikmat alamiah, ada nikmat ikhtiariyah, ada nikmat diniyah, ada nikmat ukhrawiyah. Allah. Itu bagian daripada bima an'ama ala ibadi minal khalq. Dari ciptaannya itu diberikanlah kenikmatan itu kita berupa badan, mulai dari ujung rambut sampai ujung betis. Iya, Pak. Luar biasa Allah memberikan kenikmatan. Satu saat memang mengalami apa? Mengalami usang, mengalami sesuatu yang tidak baik. Mungkin kesalahan kita, bisa jadi. Nggih, kesalahan kita tidak bisa menjaga body kita, badan kita. Makanya ulun membaca itu, kalau orang itu sudah tuha, makan nasinya dikurangi, ya. Makan sayur dibanyakin. Yang ketiga, sering-sering juga bepanas di matahari. Dalam rumah aja. Kayak orang dalam rumah itu seperti ayam pedaging. Disuruh kena sinar matahari, sinar jam 8, 9, 10 itu jar, baik. Ujar, sering silaturahim. Nggih. Sering silaturahim. Jadi makanya kalau sehat awak umpat juga kifayah kemana. Ada juga melihati orang sudah mati dan melihati kita ketemu dengan kawan-kawan, melihati juga kampung orang. Nggih, sekali-kali umpat kayak itu. Di rumah harus keluar. Lihati kampung orang, Bapak. Sambil kita menjaga diri kita. Kalau ulun selama di rumah kawak, ulun insyaallah berusaha untuk ikut kifayah. Sebab orang kifayah itu baik rata-rata matinya terdudik pada nang mati itu. Jadi perhatikan nih jujur nih. Coba kan biarlah. Bila ada orang minimal ya nang mati di mamar, masa orang melihati juga orang kematian di mamar karena turun juga coba. Kita bukan persoalan nanti ketika mati apakah disembahyangkan atau tidak, itu bukan persoalan itu. Bagi ulun bukan persoalan apakah kita nanti menyembahyangkan orang kemudian seorang disembahyangkan orang banyak. Alhamdulillah kalau itu memang ada. Kalau kada juga yang berdosa juga bukan kita. Makanya bapak-bapak yang mereka itu bukan kebetulan atas takdir Allah Subhanahu wa taala kena itu mesti berobat, Sekarang aja di rumah sakit Amuntah itu limpuar, pian. Limpuar itu apa? Ya limpuar. Karena menampung lagi, Pak. Nah, ketika boleh ke rumah bahaya juga. Bini bahaya, kalau bininya kada kuat, Pak.
anak-anak, cucu, nah bercampur. Nah itu bahayanya. Nggak tahu kok masih belum diusahakan lagi. Nggak, belum diusahakan tempat isolasi. So kalau pian isolasi lalu diobati orang. Diobati pas mati kena corona kan apa-apa, Pak. Jadi soal sembahyang kita juga berbicara dengan teman-teman tetap disembahyangkan. Apakah itu di tempat terbuka ataupun di kubur. Orang sembahyang di kubur itu boleh, Pak. Maksudnya sembahyang jenazah. Oh sembahyang nggak boleh. Sembahyang jenazah boleh. Jadi jenazahnya diletakkan di kubur, ya, di depan di kiblat kita sembahyangnya ya minimal jarak 10 depaka, 5 depaka, jangan terlalu parah. Itu kan begitu. Jadi diusahakan begitu, ya, jauh gitu. Mendoakannya pun dari jauh juga nggak apa-apa. Kuburannya 10 meter, berdoa di 10 meter, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi kalau pang terjadi, supaya kita jangan ada rasa takut. Dan kalau di mobil, mamanya di halaman sini, nggak usah dikeluarkan. Biar aja jenazahnya di mobil, di depan, di kiblat. Nah, tapi nanti ya diminta kepada jenazah sudah ulun ada ketemu dengan petugas yang di sana, tolong munkawa kepala itu di sebelah kanan gitu. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sebelumnya itu keluarganya mesti harus memberikan gambaran seperti itu. Kalau itu dilaksanakan di halaman. Jadi kan umumnya susah juga kalau kuburannya di mamar situ ya, di belakang tuh mobil kan nggak bisa masuk. Itu begitu Pak. Jadi dan kita nggak usah takut wong jauh kok, bawa masker. Nah, nggih. Jadi kalau terjadi seperti itu supaya kita dan sebenarnya Pak, apakah menentukan betul sekarang sholat jenazah itu? Yang tadinya kada sembahyang bisa masuk surga, apa bisa begitu? Ya itu kalau Allah menghendaki bisa saja, Pak. Tetapi sesungguhnya amal ibadah kita itu tergantung ketika kita masih hidup ini. Bahwa perlu orang sholat jenazah itu perlu. Kalau lebih dari 100 orang yang bukan ahli kesyirikan, itu akan diampuni jenazah itu. Nah sekarang diampuni atau tidak itu kan urusan Allah, Pak. Ya mudah-mudahan diampuni kayak itu nah. Dengan kesungguhan kita berdoa, tapi tidak terlepas dari macam apa gawian kita juga. Ada 3 pertanyaan di kubur itu. Kalau hendak bocorannya biar. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Talok. Nggih. Apa bahasa kitanya? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kan enggak susah. Tapi persoalannya bukan itu jawaban itu, Pak. Apakah ketika kita di dunia itu betul-betul mengilahkan Allah, begitu nah istilahnya. Menjadikan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang kita ibadahi. Kita menghadapi puasa ini mudah-mudahan Allah SWT memberikan karunia bertemu dengan Ramadan. Enggak, suruh berdoa kita, Pak. Suruh juga untuk membiasakan amalan-amalan. Kalau yang kuat berpuasa silakan berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ya puasa-puasa sunat yang disunahkan Rasulullah. Senin Kemis, puasa Daud, puasa Bid 13, 14, 15. Cuman untuk tahun ini baik kita berbeda dengan apa? Dengan ru'yah yang dilakukan oleh pihak lain ya.
Kalau Muhammadiyah karena berdasarkan hisab, lalu tanggal 1 Sya'ban itu hari Ahad. Nah, kalau ru'yah itu hari Senin. Jadi makanya kalau yang berkeinginan puasa puasa tengah bulan, ini hari Jumat esok sudah dimulai, Jumat, Sabtu, Ahad besok. Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Nah, kalau nisfu Sa'ban ya, saudara-saudara kita yang lain itu malam Senin, Pak. Jadi beda. Tapi kalau ada ibu-ibu yang bertanya, itu puasa pulang Senin, ya bisa lah. Bisa. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad puasa bait, puasa putih. Jumat ini, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, Seninnya puasa Senin. Orang lain puasa nisfu Sa'ban, kita puasa Senin. Karena memang hadisnya itu maudhu', Pak. Puasa nisfu Sa'ban saja. Itu terjadi 500 tahun sesudah Rasulullah wafat. Jadi makanya kita tidak menggunakan hadis itu. Gitu. Memang kalau secara umum sih Rasulullah mengatakan, ya Allah, ulun berkeinginan amal ini diangkat di hadapan Allah ketika ulun puasa. Itu hadisnya, Mbak. Puasanya apabila? Ya puasanya puasa sunat tadi itu yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Baca Quran itu kita biasakan bulan Sya'ban. Sholat tahajud biasakan, Mbak. Kenapa? Begitu nanti Ramadan, biasa sudah kita. Karena terkejut lagi nih, melaksanakan sholat tarawih ba'da isya. Karena kita sudah biasa melaksanakan sholat tahajud sebelum subuh. Jadi nyaman. Nah, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau malam hari kemudian kita mau sembahyang lagi di bulan Ramadan, oh bagus lagi, sembahyang mutlak sebelum sahur jam 4 tuh nah. Dan kita bukan kemungkinan, subuh kita ini bertambah 8 menit karena apa? Menurut tuntunan hisab, bukan hanya Indonesia saja, beberapa negara yang lain untuk apa istilahnya ya, wujudnya bulan untuk terbit fajar dari fajar itu ya waktu subuh itu ada yang memakai minus 20 derajat. Kalau Kemenak itu pakai itu, Pak. Pakai minus 20 derajat. Nah, Muhammadiyah itu menggunakan, ulun memang tidak secara rinci mempelajarinya itu, menggunakan minus 18. Jadi karena minus 18, lalu subuhnya itu tersiang sedikit gitu nah. Tersiang 8 menit. Ini bagi kawan-kawan yang suka guringnya terlambat, bagus benar. Menambah 8 menit. Jadi kalau bisa sih sejak saat ini sudah ditambah subuhnya itu 8 menit. Dan itu sudah putusan tarjih. Dan Saudi juga pakai, Malaysia memakai, kemudian Pakistan juga memakai. Banyak yang Turki juga memakai minus 18. Jadi heran orang luar negeri ke Indonesia ini kenapa? Jadi subuhnya ini song-song benar di Indonesia. Masih kadep sudah subuh. Nah jadi seperti itu, Pak. Kalau untuk maghrib sama, nah lain-lainnya sama. Jadi tinggal waktu subuhnya aja. Minus 18. Jadi 2 itu bedanya 2, 1 derajat itu 4 menit, Pak. Tapi untungnya kan nggak masalah mundur. Kalau mundur kan nggak masalah, Pak. Oh nanti kalau mundur pas
Sahurnya mundur nah. Muhammadiyah tetap juga memperhatikan tentang imsakiyah juga. Artinya 10 menit sebelum subuh itu ya mun kawa jangan makan lagi gitu nah. Tapi mun kada kawa boleh saja begitu. Oh ibu guring nah. Jadi kemarin ada memang sebelumnya itu kita model membid'ahkan bang sebagian. Enggak, jadi artinya bahwa imsakiyah itu sesungguhnya masih diperlukan juga. Artinya kita cukup hati-hati 10 menit sebelum subuh. Tapi kalau 10 menit kita apa tadi itu? Besiang sampai 8 menit kan ya. Yang lain itu azan, tapi bubuannya itu azan biasanya siang juga. Okay. Ulun aja kalau azan subuh ya. Kadang-kadang sedikit terdahulu yang di Sungai Baring gitu. Ya Sungai Baring siangnya terus. Jadi ada yang bertakun kenapa Pak Haji maka terdudi pada kami ulun jelaskan seperti itu. Biasanya kan kami terdahulu sesuai dengan jadwal yang ada maksudnya. Nah mereka terdudi itu siang. Nah, sekarang kenapa jadi pian terdudi pada kami? Ya kita jelaskan pemakaian sistem daripada perhitungan hisab kita itu memang 8 minus 18 gitu loh Pak. Ya kita sebagai warga Muhammadiyah apa yang ditetapkan oleh pimpinan pusat dengan penelitian yang luar biasa dan itu Pak mulai sejak tahun 2009 itu sudah diteliti gitu. Jadi tidak setahun dua. Sampai nggak sudah? Sampai nggak Pak? Ya. Jadi itu yang ulun maksudkan gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah kita itu memahami betul betapa kasih sayang Allah itu luar biasa. Ini belum lagi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.